Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merefleksikan dan men-sharingkan dua ayat Injil suci menurut Santo Lukas ini. Yang pertama, seperti biasa, pilihlah ayat yang menyentuh dari bacaan tadi. Hanya dua ayat saja. Tidak mungkin kita tidak punya dua ayat. Yang kedua, jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh hati. Yang ketiga, apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan bumi dan isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama. Yang keempat, berilah contoh konkret bahwa bumi dan isinya ini betul dirasakan sebagai keluarga besar dan rumah kita bersama. Berikutnya, apa aksi atau sikap yang tepat untuk membuktikan bahwa bumi dan isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama. Silakan menjawab 5 pertanyaan ini. Kita berikan waktu 1-5 menit. Kita meminta kaum perempuan dulu. Mungkin langsung ke Bu Sumi. Silakan Bu. Belum Bu ya? Ke Bu Yeni mungkin, Bu Yeni. Udah lama tidak dengar suaranya, sharingnya. Belum ya? Atau ibu-ibu di belakang, Bu Gisel mungkin? Atau Bu Koni mungkin? Atau belum? Mungkin dari bapak-bapak? Pak Armadi silakan. Memandang sekretarisnya. Silakan Pak Thomas. Nah, silakan Pak Thomas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mencoba untuk merefleksi dan sharing terhadap bacaan kitab suci hari ini. Yang pertama, pilihlah ayat yang menyentuh dari bacaan tadi. Menurut saya secara pribadi, ayat yang menyentuh pada ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh hati. Hal itu dikarenakan di dalam tubuh kita ada Roh Tuhan, di dalam tubuh kita ada Bait Allah. Apa hubungannya ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan bumi dan isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama? Dari ayat ini dan korelasinya dengan kehidupan kita sudah dipastikan bahwa kita ini merupakan keluarga besar, dan kita ini dan bumi adalah rumah kita bersama, karena kita sama-sama ada Roh Tuhan. Berikan contoh konkret bahwa bumi dan isinya ini betul dirasakan sebagai keluarga besar dan rumah kita bersama. Contoh konkretnya ya seperti biasa, ketika ada yang kesusahan ataupun membutuhkan bantuan, kita dengan tangan membantu maupun mendoakan mereka secara langsung. Aksi sikap untuk membuktikan bumi dan isinya adalah keluarga besar rumah kita bersama. Jawabannya di yang 4 tadi, membantu, mendoakan secara bersama. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Thomas. Silakan Pak Jutin mungkin, silakan Pak. Belum, Pak. Oh belum. Pak Amros. Bang Alek. Kalau Pak Alek lalu siapa istrinya kan bingung gitu. Bang Alek. Mungkin Bu Sumi, silakan Bu. Mama Desi atau Bu Ento, silakan Bu. Bu Ampros. Pas. Atau ibu-ibu di belakang, karena saya tidak mendengar. Siapa tahu kan bisik-bisik tetangga. Atau sudah pas. Karena biasa pertemuan keempat ini udah aksi nyata kan. Baik, kalau tidak ada ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, coba Bapak Ibu lihat dari pertemuan 1, pertemuan 2. Tiba-tiba pertemuan 3 itu ayatnya menjadi 3 ayat, lalu pertemuan kedua ini hanya 2 ayat. Ya kan? Pertemuan 4. Jadi memang semakin kita membaca ayat kitab suci, semakin kita diperkenalkan siapa itu Tuhan. Nah itu.
Ya. Jadi dari tahun 2000 sebenarnya tema-tema APP itu diarahkan bagaimana kita mencintai alam semesta ini yang merupakan ciptaan Sang Halik itu, Sang Sabda, Yesus Kristus, Roh Kudus, dari tahun 2000. Jadi kalau tahun 2000 itu, kalau kita ikuti tema APP sampailah tahun 2023 itu ada kesinambungan yang panjang. Ya. Kita tahu tahun 2000 itu kan KBK. KBK itu ya atau ya komunitas basis keluarga atau ya komunitas basis gerejani, KBG. Di tahun 2000 itu kita ingat gereja-gereja itu diharapkan mandiri, tidak lagi bergantung pada dana luar negeri, ya kan? Tahun 2000 itu, ya. Barulah umat paham bahwa harus ya memberi makan imam, memperhatikan fasilitas gereja, kan? Karena apa? Tahun 2000 itu seakan-akan kita diingatkan bahwa gereja Katolik sudah 2000 tahun loh. Ya kan? Dari abad ke abad sudah 20 abad. Di abad 21 dan abad 22 ini apa yang kita harus buat sebagai gereja yang mandiri? Mandiri itu bukan terlepas dari gereja Katolik, tetapi mandiri itu bersikap untuk mampu mencintai Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Maka di tahun 2023 ini ya, kita diharapkan mampu untuk menjadi pribadi yang mandiri, bukan pribadi yang tertutup. Saya tidak tahu apakah warga lingkungan kita ada yang belum masuk dalam grup WA. Memang kita mengharapkan semua, dari yang punya handphone dari 0 bulan sampailah yang paling tua itu punya WA, tapi kita tidak bisa paksakan. Karena memang anak-anak itu dilarang punya handphone, baru boleh megang handphone katanya. Itu umur 12 tahun megang. Belum bisa ya. 15 tahun baru boleh memiliki. Tapi sekarang anak baru lahir dikasih handphone. Sampai ada iklannya dulu tuh. Mau keluar gara-gara handphone dia keluar dari ya perut mamanya. Teknologi. Dan itu sudah disampaikan oleh Paulus ke-6 bahwa di abad ini adalah media sosial, katekese audiovisual. Maka sedapat mungkin semua hal-hal yang menyangkut bimbingan itu kita rekam dan kita simpan di YouTube supaya nanti diulang kalau ada hal-hal yang mau disempurnakan silakan. Tadi juga ya, namanya Bu Poni itu bertanya, "Pak, boleh enggak saya merekam?" Ya silakan, Bu. Karena sekarang ini kalau kita tidak rekam tidak akan jadi sejarah. 20 tahun lagi akan jadi sejarah nih. Oh, begini ya BMJ di tahun 2023. 22 tahun lagi 2045. Oh, begini ya muka-muka pemain poli tahun 2023. Ya kan? Ya, inikah orang-orang yang hidup di tahun 2023 kan? Ya, kalau kita tidak mulai merekam sekarang, kita tidak ada memori. Kalau dulu mungkin terbatas handycam, kalau sekarang itu. Nah, media yang kita simpan itu ya silakan disimpan, berbagi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang baru kita dengar bersama tadi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah bukan sekedar menciptakan, tapi Ia sangat peduli terhadap hasil ciptaannya tersebut. Jadi ada lagu Allah peduli, kan begitu. Dulu saya juga tidak terlalu mengerti mengapa lagu itu, tapi rupanya memang dikaitkan dengan lagu dan bahan refleksi kita ini, Allah itu peduli dengan kita. Sebelum manusia peduli dengan Allah, Allah sudah peduli dengan kita. Kepedulian Allah dengan kita adalah Dia menciptakan langit dan bumi untuk ditinggali oleh manusia. Bahkan untuk menjadi sahabat-sahabat manusia diciptakanlah tumbuhan,
binatang, hewan. Tetapi ketika Allah melihat tidak ada yang sepadan dengan manusia itu, Allah ya memberikan anugerah tidur bagi manusia itu kan. Jadi banyak yang bertanya, siapakah yang membuat kita tertidur? Ya Allah. Siapa yang membuat kita bangun? Ya Allah. Maka terkadang kepedulian Allah itu kita sambut dengan doa, iman. Jadi kita tidak tahu berkali-kali kan, waktu kita tidur, apakah kita bisa bangun lagi, ya kan? Kalau kita tidak mempersiapkan, ya minimal tanda salib, bangun tanda salib, berarti Allah membangunkan kita lagi. Karena Allah lah yang menidurkan kita. Ya. Terkadang ada yang tidak bisa tidur dengan normal, ya, karena banyak yang dipikirkan, ya. Padahal mudah. Doa, tanda salib, tidurlah. Tapi jangan lagi buka YouTube, TikTok, jauhkanlah itu. Itu ada radiasinya. Sekarang manusia sulit tidur jam 9, bangun jam 4 kan? Normalnya jarang. Kalau dulu seingat saya, jam 9 itu udah malam loh. Ya. Bahkan ada guru bilang, ya, harus tidur. Jam 9 itu wajib tidur. Dulu, aturan sekarang jam 10, jam 11, libur besok. Padahal kita mesti misa besok. Ya kan? Nah, jadi kalau jam 9 itu patokannya tidur. Jam 4 itu bangun. Ya kan? Karena jam 4 bangun, ya kan? Doa dulu, ya. Kalau dia asrama-asrama, ya. Habis itu mengapa? Harus mandi, ya. Membersihkan badan. Barulah misa pagi. Karena setelah misa pagi harus masak, ya kan, biasanya begitu. Ya, kadang melihat masak itu sering hangus, akhirnya dibuat peraturan, ya masak dulu, ya kan, baru misa pagi jam 6. Ya itu kan tergantung situasi. Tapi ada yang zaman dulu itu jam 4 sudah bangun. Mama saya di SKP itu jam 4 sudah bangun. Jam 4 itu doa dulu dia, doa pagi. Kalau dia asrama suster, langsung doa. Nanti misanya itu sekitar jam 5, setengah 6. Ya karena kan tunggu pastor dulu. Tapi kalau di asrama suster tuh harus doa. Ya kayak suster lah hidupnya. Doa malaikat, doa pagi, ibadat pagi, ibadat bacaan, ibadat siang, ibadat sore, ibadat, ya doa Angelus tidak habis-habis. Habislah jam 6, jam 12. Ibadat malam, ya kan? Ya, itu. Ada 5 ibadatnya. Ya. Maka kalau orang yang pernah hidup di biara suster, tidak menjadi suster maksudnya, ya dia akan disiplin doa. Doa itu disiplin. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, cobalah. Kita udah biasa misa pagi jam 6, lalu tidak ada misa pagi. Banyak yang ngeluh kan? Apa, udah tahu nyaman misa pagi. Padahal misanya hanya dirubah 2 jam saja, orang udah resah kan? Karena sudah terbiasa. Begitu juga kalau orang yang sudah biasa misa jam 8, dipaksa misa jam 6, payah juga. Ya karena itu tadi. Tetapi Allah peduli dengan kita. Untuk itu dia tidak hanya menciptakan sesuatu itu tidak berfungsi. Siapa yang pernah berpikir bahwa suaminya itu atau istrinya yang sekarang nih? Kan tidak pernah. Ya kan? Ya waktu kita bayi, apakah kita sudah membayangkan bahwa istri kita ini, suami kita ini? Kan tidak. Kalau ada yang sudah bisa membayangkan muka suami dan istrinya, luar biasa lah. Tetapi Allah peduli. Dia ciptakan pikiran bayi itu ya seperti itulah. Nanti dia mulai ciptakan pikiran anak-anak seperti itu. Walaupun kita jodoh-jodohkan, paling ya dia gitu, malu-malu kan. Tapi kalau misalnya ada tradisi tertentu, dalam perut sudah dijodohkan. Saya ingat dulu ada seorang, satu letting Monsinyur Bumbun, dia tidak bisa jadi pastor. Dia awalnya dikirim ke Nyarungkop, kata kawan saya itu, kakeknya itu, gara-gara dia terlalu nakal, sering kelahi di Pinyu. Lalu mama bapaknya kirim dia ke Nyarungkop, bukan untuk jadi pastor, mendidik dia menjadi orang baik. Sampai sana terpanggil menjadi imam.
Sudah bagus dia satu letting dengan Monsinyur Bumbun, ya. Rupanya mamanya tidak setuju. Jadi pimpinan di sana di Nyarongkop suruh dia pulang dulu lah. Sekali sampai di rumah langsung dikasih baju pengantin. Oh, dia kan terkejut ya. Dia tidak kenal itu si perempuan ya, nenek si kawan saya itu. Dia cerita. Rupanya sudah dijodohkan dalam perut. Tradisi orang Tionghoa, polok. Dia ngomong-ngomong gitu, harga diri. Nanti kalau saya punya anak laki, you punya anak perempuan, ya kita kawinkan. Gitu. Lalu itu menjadi ikatan yang sakral, mengikat orang. Ya udahlah, langsung dikasih baju pengantin, langsung tradisi, langsung. Sampai tua dia bilang dia tidak pernah cinta dengan istrinya itu. Dia masih terpanggil untuk menjadi imam. Ya itulah. Tidak mudah menjadi seorang imam itu. Banyak tantangan. Terpanggil tetapi keluarga ya, tidak merestui. Nah itu. Akhirnya sampai tua pun dia dengan istrinya ya gitu-gitu. Dianggapnya dia tidak kenal. Tapi kok masih punya anaknya? Itulah tadi. Ya karena ya namanya orang kalau udah kawin kan pasti ditanya kapan istrimu tuh hamil lah kan susah. Udah laksanakan. Jadi hanya punya rasa. Seperti binatang kan hanya punya rasa. Tapi tak punya ya kan perasaan. Beda tuh. Kalau kucing bisa merasa. Ya kan? Anjing bisa merasa. Tapi dia tak punya perasaan. Ada gak dia tahu perasaan? Ya kan? Tidak mungkin kan? Dia hanya punya rasa aja. Naluri aja. Dia mau kawin ya kawin gitu Bang. Tapi kalau manusia kan punya rasa dan perasaan. Nah itu. Nah, dia tidak ingin ciptaannya dirusak dan menderita. Siapa yang ingin orang berkeluarga lalu dirusak dan menderita? Jadi cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Dasar perkawinan Katolik adalah cinta, love. Kalau dasar perkawinan itu bukan cinta, maka perkawinan Katolik itu ya menjadi rusak dan menderita. Banyak pasangan-pasangan itu kan berpisah karena alasan dijodohkan, ya kan? Kemudian karena itu tadi, kalau kita kawin lalu tidak cinta, ya susah. Rasanya bagaimana gitu, ya kan? Jadi jangan beli kucing dalam karung. Sama seperti Yakub mengawini Lea, kan dia tidak cinta. Siapa bilang Lea tidak cantik? Buktinya, ya, Daud itu ganteng kan? Pasti neneknya cantik kan? Yakub pasti ganteng kan? Karena Daud kan dari keturunan Yehuda. Ya kan? Yehuda kan anaknya dari Lea kan? Tapi pakai telukung tutup. Ya kan? Tiba-tiba bangun tidur kan? Dulu kan kok Lea? Mana Rahel nih? Ya, aduh Laban nipu. Tak bisa katanya, kata Laban. Nah, itu akibat Yakub menipu Esau. Dia pun ditipu oleh Laban. Nah, ya kan? Makanya akhirnya kau kerja lagi 7 tahun kalau mau dapat Rahel. Nah, ya kan? Karena yang dilihatnya, yang memberikan dia air waktu itu, itulah dia langsung jatuh cinta dengan Rahel. Ya kan? Ya, tetapi ya dia harus bertanggung jawab karena sudah meniduri Lea. Ya, tapi kan akhirnya Lea dan Rahel walaupun adik-beradik ya saling ya iri dan dengki. Saling menyodorkan kundik akhirnya. Jadi 4 lah istrinya si Yakub. Ya kan? Akibat persaingan tadi. Sama-sama ingin melahirkan. Jadi kalau zaman dulu tradisi siapa yang mampu melahirkan itu adalah bisa membahagiakan. Apalagi memberikan anak perempuan, anak laki-laki kan. Nah itu. Sampai ada tradisi tertentu tuh, kalau belum dapat anak laki-laki lalu suruh kawin lagi. Mana itu tradisi nipu-nipu perempuan. Mana mungkin perempuan tuh sel telurnya X. Ya kan? Yang sel sperma tuh lah laki-laki, X atau Y. Kalau dia X, jadilah perempuan. Nah, kalau udah belajar biologi baru ketahuan.
Orang kesehatan nih ketawa gitu. Itu memang nipu lah. Belum ada anak, wah harus kawin lagi. Itu dasar laki-laki itu. Pandai ya dia nipu perempuan. Karena itu tadi. Sekali udah ada teknologi kedokteran, nah mana dia bisa nipu, dasar. Akhirnya terkuak semua penipuan itu. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan terakhir ini kita menyadari bahwa Allah peduli kepada kita. Makanya kepedulian Allah itu kita harusnya tidak merusak. Dan kita tidak menderita. Dia tidak mengingkari hakikat dirinya yang adalah cinta. Allah adalah cinta. Deus Caritas Est. Ya. Jadi Allah adalah cinta. Benci itu bukan Allah. Kalau kita benci orang, masih membenci, dengki, iri, berarti di dalam diri kita perlu pertobatan dan penghapusan dosa. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Kalau misalnya kita orang lagi begini, ya kan ada pendapat nih. Kalau nanti kita digitukan, kita gitukan juga. Nggak bisa, nggak boleh. Belum ada cinta. Mengapa? Ya itulah, orang baru belajar cinta. Kalau kita sudah tahu siapa itu cinta, Allah. Semoga pertemuan ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya menciptakan dan menumbuh kembangkan sikap solider. Ayo kita bersama-sama di lingkungan Santo Rufino solider. Solider. Kita cek warga lingkungan kita 62 kakak, kemana rimbanya kan? Ya kan? Rimbanya kemana? Ya, yang aktif 30, yang datang kurang lebih 20 kan gitu. Kemana mereka? Balik kampung katanya. Cek lagi mana? Oh, tinggal Jakarta. Yang satu kemana? Tinggal dengan anaknya. Yang satu kemana? Ya kan? Ada di rumah. Kemarin kita doa. Ya kan? Yang satu kemana? Ya, gitulah. Ya kan? Sibuk. Ya, sibuk. Semua orang pasti sibuk. 24 jam harta diberi Tuhan kan? Nggak ada kan? Biar kaya mana ada orang bisa nambah waktu 1 detik pun. Nggak ada. Kita sama di muka bumi ini, waktu kita 24 jam. Semua pasti sibuk. Ya kan? Kalau kongko-kongko di orang kopi 1 jam bisa dapat 1 miliar. Oh, ya kan? Kalau ngumpul-ngumpul 1-2 jam, nggak level lah. Ya kan, level saya itu uskup, pastor. Ada yang ngomong gitu, ya silahkan lah. Kalau level-level misalnya prodiakon apa tuh, tak ada level lah. Sama ya kayak kita katanya. Ya udahlah kalau nggak mau kan gitu. Saya harus menerima sakramen itu melalui tangan imam, ya datanglah ke gereja. Misa pertama, misa kedua. Ya kan? Ya udahlah. Diantar Yesus datang ke rumah tak mau, ya udah datang ke gereja, ke rumah Yesus, terima. Nah itulah solider tadi itu. Ya. Jadi level kita ini ya levelnya suster, bruder. Ya undang suster, bruder. Jadi maksud kita solider itu kita membangun kerangka berpikir kita bahwa hidup kita itu ya peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan kita. Ya. Jadi lingkungan kita ini semakin menua. Anak mudanya kan, ya saya sudah 43 tahun, Thomas 30 ya. Nah, Pak Armadi ya 40 tahun, 45 ya kan. Bang Alex sudah 51. Ini angkatan 50-an ya. Kalau saya 40. Ya. Iya, angkatan 50-an ini yang aktifnya hanya Bang Alex. Kalau Bang Markus masih 48 dia, angkatan 40-an. Ya kan? Yang lain kan 60-an, 70-an. Ya kan? Bu Sumi masih, ya kan? Nah, masih satu letting dengan Bang Alex rupanya. Rupanya CS. Mungkin dulu main-main di Parit ketemu disentil pernah. Ya level 50-an nih yang aktif ya kaum perempuannya Bu Sumi, Bu Koni, ya kan?
Yang level-level yang 30-an hanya, ya kan, ya. Level 20-an kemana? Apalagi level belasan. Level belasan. Mereka akan mencontoh itu. Karena memang, ya, lingkungan kita ini disparitasnya jauh. Ada yang 80-an, ya kan, sampai ada yang 90-an, 80-an, 70-an, 60-an. Ya. Nah, 50-an ini, ya, entah kemana dia. Ada yang memang udah meninggal, ya kan. Lalu level 40-an kan begitu. Nah itu. Berikutnya, mari kita berbagi. Ya, berbagi, sharing. Ya, memang tidak mudah menentukan tempat lokasi. Kalau bisa, kita ibadat itu hanya sebulan sekali. Ya, kalau sebulan sekali memang repotnya ya, kita akan menjadi tidak dekat. Karena waktu diberikan Tuhan itu 365 hari kan. Makanya syukur ada kegiatan-kegiatan instruksi dari Kuskupan. Ini Kuskupan punya instruksi nih. Paroki melaksanakan. Ya kan? Ya terkadang memang ya menyiapkan tempat itu tidak gampang dan tidak mudah. Perlu berbagi juga. Sharing. Ya, sharing itu penting. Berikutnya ya, mau memelihara yang telah diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Memelihara istri, suami, anak-anak, cucu, cicit, ya kan? Wajarlah kita sekarang atau bapak ibu sekarang menjadi MC, mengurus cucu, kan? Mengasuh cucu, MC itu jabatan baru. Ya. Kalau dulu MA, mengurus anak, menjemput anak, ya kan? Ada gelarnya, sekarang MC. Kalau belum punya istri, ya kan? CI, cari istri. Belum punya suami, CS, cari suami. Ya kan begitu. Ada gelarnya. Ya gelar kan dari, misalnya, dari anak-anak. Sekolah minggu, sekami, OMK. Ya kan? Udah itu kalau OMK, kalau udah enggak masuk OMK namanya ya KLK, Komunitas Lajang Katolik. Kan ada Bapakat, Kalakat ya. Jadi, nah lanjut ke ya Bapakat. Nanti ada namanya Kekat, kakek Katolik ya. Harusnya ada tuh. Persaudaraan kakek Katolik. Persaudaraan nenek Katolik. Kan begitu ya? Karena statusnya sudah nenek. Kan enggak. Yang dipikirkan cucunya kan. Malah ada kakek nenek yang lebih sayang dengan cucunya daripada anaknya. Ya kan? Semua demi cucu. Ya, itu resiko. Ya. Karena bukan apa? Generasi yang akan datang. Barang nanti dia akan ya memperhatikan neneknya kan, kakeknya. Kalau anak kan mungkin ya udah biasalah. Jadi kakek nenek itu lebih sayang cucunya, bukan lebih sayang. Karena dulu ya salah. Dulu sering jewer anaknya, jadi mau ngaku dosa dengan cucunya. Jadi ya itulah biasa. Nah, mari kita menanam kembali sebagai pengganti yang dicabut dan memulihkan yang rusak agar menjadi lebih baik. Nah, itu clue atau pesan untuk kita. Ya kan? Mari Bapak Ibu menanam, ya kan? Terserahlah mau menanam terong. Misalnya Pak Armadi kasih bibit terong, kita tanam kan gitu. Tiba-tiba panen, siapa yuk lihat. Ya kan? Pakai uang kas beli bibit terong nih, kasih bibit terong. Siapa yang tangannya berkat dan dingin kan? Tanahnya sama tuh, dikasih satu pot satu keluarga tuh. Dicek oleh Pak Armadi 2 bulan lagi. Habis itu mari kita makan terong kita bersama, kita kumpulkan kan begitu. Bisa, ada itu lingkungan tuh. Yuk kita nanam cabai gitu kan. Ya kan bibitnya enggak mahal tuh. Potnya malah disupport oleh kan. Kasih tanah bakar yang sama, bawa pulang ke rumah.
Lalu lihat siapa yang tumbuh. Nah, disitulah kita bisa tahu bahwa karunia Tuhan itu untuk menumbuhkan tanaman itu adalah sesuatu yang berasal dari kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Seperti biasa, nanti ayat ganjil kaum perempuan, ayat genap, atau doa umat yang ganjil kaum perempuan, doa umat yang genap kaum lelaki. Ya Bapa, Engkau adalah sumber dan pemelihara kehidupan. Hidup kami tidak berarti apa-apa tanpa kehadiran-Mu. Di hadapan-Mu kami bersimpuh untuk menyampaikan permohonan berikut ini. Bagi para pemimpin agama, ya Bapa, lintaskan selalu para pemimpin agama agar karya-karya mereka dapat mendorong kesadaran umat untuk menyadari bahwa bumi dan segala isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para pemimpin di negara kami ini. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin di negara kami ini, agar mereka dapat memberikan rasa aman bagi rakyat yang dipimpinnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pembantu kebijaksanaan publik, ya Bapa, semoga program kerja para pembantu kebijakan publik mampu memulihkan keterpurukan alam semesta dan hidup masyarakat dari berbagai segi kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi masyarakat pada umumnya. Ya Bapa, semoga seluruh lapisan masyarakat dengan berkat-Mu selalu dapat bekerja sama, memelihara bumi dan segala isinya, dan menjadikannya sebagai keluarga besar dan rumah bersama, tempat bertumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kehidupan, yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai mahkota seluruh ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi karya-karya kerasulan, ya Bapa, semoga karya kerasulan di berbagai bidang selalu mengarah pada penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai keutuhan ciptaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, seluruh hidup dan karya kami serahkan kepada penyelenggaraan dan belas kasih-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan-permohonan yang telah kami sampaikan ini demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa sepanjang tahun 2023. Doa sepanjang tahun 2023. Allah pencipta semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar akan manusia dan makhluk ciptaan lain, maka sampai saat ini Engkau masih melimpahkan berkat dan perlindungan kepada kami umat manusia. Engkau telah menciptakan pulau kami dengan berbagai aneka ragam seperti hutan, air, tanah, bukit, lembah, dan umat manusia. Kami mohon kiranya Engkau tetap menjaga keharmonisan sehingga pulau kami tetap lestari. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mempersatukan kami dalam persaudaraan sebagai sesama. Kami bersyukur kepada-Mu.
terutama karena Yesus Putramu telah memberi kami teladan kesetiaan dan kerelaan berkurban dengan mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib dan melalui Putramu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon karunialah roh kebijaksanaan, roh ketekunan, dan roh persaudaraan, serta berilah kami hati yang selalu terbuka kepada sesama kami, sesuai ajaran cinta kasih-Mu. Allah Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin dan mereka yang memegang kekuasaan dan pengambil kebijakan dalam kehidupan ini, agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran, akal budi, nurani, dan jiwa mereka, agar dapat mengambil kebijakan yang adil dan benar, serta berani berkorban, bersolider, dan berbagi dengan sesama. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, pendidik, birokrat, aparat penegak hukum, politisi, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan publik, yang memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga semua orang semakin merasakan kebaikan dan kasih-Mu dalam pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Bagi kami yang masih berjuang dalam peziarahan di dunia ini, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin dapat berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama yang menderita dan membutuhkan. Sembuhkanlah luka-luka jiwa dan batin kami dengan bilur-bilur dan darah-Mu, agar kami semakin dimurnikan. Sembuhkanlah sakit raga dan jiwa kami, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Pulihkanlah kehidupan kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Ya Bapa, berilah hati yang murni, pikiran yang jernih, dan kasih tulus, sehingga kami boleh menjadi saksi belas kasih-Mu yang tak terbagi di tengah bangsa dan negara kami dalam hidup bermasyarakat, tanpa membedakan siapapun sebagai makhluk ciptaan-Mu, dan semoga kami dapat meneladani serta setia kepada Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bersama para kudus-Mu di surga, kami lambungkan pujian dan syukur kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kuasa, perbaharui dan sempurnakanlah selalu bumi dan hidup kami agar berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin mempersembahkan semua yang terindah pada pesta kebangkitan Putra-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertata Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kolekte dan pengumuman, silakan Pak Armadi. Pengumuman untuk amplop APP terakhir dikumpulkan sebelum Minggu Palma, yaitu tanggal 3 April. Di tanggal 3 April. Sementara yang sudah terkumpul hampir semuanya, masih ada beberapa yang belum terkumpul. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkannya. Untuk yang belum, supaya boleh dikumpulkan atau antar langsung ke sini, ke tempat saya, atau titip siapa, Bang Alif juga boleh. Pengumuman hanya itu aja. Terima kasih. Dari Bu Gisel, ada. Kolekte. Pengumuman kolekte ada nggak? Silakan.
Hah? Lagi meraskan sayur. Enggak mungkin. Oh, dia lagi konsumsi, baik. Lagi konsumsi. Baik, juga diingatkan kepada umat lingkungan Santo Rupinus bahwa tanggal 30 Maret 2023 ada misa syukur ulang tahun dan kesembuhan Pak Jamal di rumah Pak Jamal di Gang Tebu 2 jam 6:30. Pastor yang akan memimpin misa adalah Pastor Yo. Kemudian tanggal 1 April bukan, 1 April itu hari Jumat. Hari Sabtu tanggal Oh ya, baik. 1 April ya. Karena tanggal 30 hari Kamis. Tanggal 1 April itu ya. Hari Sabtu jam 6:30. Ya, nanti ada perubahan kalau misalnya ini. Itu 100 hari almarhum Bernardus di rumah Bu Ratna. Ya. Pastor yang akan memimpin adalah Pastor Ellen. Ya, misa juga. Ya. Ellen Terius Bond. Nah, kemudian untuk jadwal ibadat tobat dan pengakuan dosa akan dilaksanakan pukul 5 ya kalau tidak salah ya. Nanti akan ada pengumuman. Ya, itu hari Rabu dan Kamis untuk yang dewasa. Dewasa artinya yang 17 tahun ke atas. Nah, kemudian untuk anak-anak itu hari Sabtu kalau tidak salah. Ya. Itu nanti ada jadwalnya akan diumumkan seperti biasanya. Kemudian untuk sumbangan Natal nanti silakan disampaikan ke Bu Gisel ya. Sumbangan Natal dan Paskah ya, sumbangan Paskah lah ini. Ya. Nanti sudah saya lihat sudah di store ya. Tapi kalau ada yang ingin menyumbang silakan. Siapa tahu ada yang mau menyumbang lebih, tidak apa-apa, dicatat saja di kas ya kan. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk telur sama seperti dulu, satu keluarga itu 10. Itu kalau menyumbang lebih tidak masalah, menyumbang kurang juga tidak masalah. Lalu sudah dimasak ya, atau bagaimana nanti? Apakah Udah dimasak. ya udah dimasak, dimasukkan di plastik ya, atau nanti dimasak dulu, nanti mungkin pengurus lingkungan membungkusnya di rumah Pak Armadi atau di rumah mana di Gang Tebu, silakan ya. Itu hari Sabtu. Karena malam Sabtunya kita sudah ya malam Paskah kan. Jadi paling lambat dikumpulkan pagi lah Sabtu sebelum Paskah kan, Sabtu suci. Kemudian jadwal tuguran kita hari apa tuh? Jadwal tuguran kita, tuguran. Udah ada jadwalnya? Udah ada. Jadi mohon nanti diingatkan, mungkin dipasang alarm. Tahun lalu hanya berapa orang gitu ya. Subuh terus Ya. Kalau kita kena awal, sepertinya awal kita ini. Ya. Kalau kita awal mohon untuk dapat hadir tuguran. Karena di paroki BMJ tuguran itu full. 24 jam. Ya. Jadi tuguran itu ya setengah jam. Jadi mari kita bersama-sama. Dulu yang paling kompak tuh Santo Antonius. Ramai dia datang. Karena kita, hanya 6 orang. Ya kalau enggak kita jemput lah. Ya, Pak Armadi kita jemput yang tua-tua lansia. Jadi seperti itu. Supaya tuguran itu kan rangkaian. Jadi rangkaian Kamis Putih itu nanti berkatnya nanti di Jumat Agung. Ya, jadi itu. Nah, pada Jumat Agung nanti untuk penyembahan salib atau apa nanti saya lihat kalau bagi lansia dan orang sakit, kalau memang bisa pastor nanti mengizinkan untuk lansia dan orang sakit menyambut komuni, ya, nanti saya antar. Ya. Tapi yang udah pasti itu adalah Minggu Paskahnya. Nah, nanti kita lihat teknisnya bagaimana. Tetapi untuk Kamis Putih memang tidak bisa karena memang itu sudah tuguran. Jadi sakramen itu sudah dikosongkan dari tabernakel dan ditempatkan di tempat tuguran. Mungkin ada yang bertanya, ngapa Kamis Putih tak diantar kan? Nah, itu untuk juga menjawab gitu. Karena memang tidak bisa, kita tidak bisa. Karena sakramennya udah ditahtakan di tempat tuguran, ya kita ikuti aturan itu. Nah, nanti Untuk Daun Palma nanti? Ya, untuk Daun Palma silakan bagi
lingkungan, kalau misalnya tempat Pak Jutin ada, supaya nanti bisa dibagi oleh pas kami ngantarkan, ya mungkin diikat kuat, dilem, ya, supaya nanti kita bagi ke lansia-lansia itu dari Rupinus, ya, kayak biasa kan nanti kan kasih nama, nanti ya pasti harus ada Bang Alik ngambilnya, supaya nanti tidak diambil itu kan. Nah, kalau ada yang ingin membawa silakan, tapi nanti tetap kita sediakan kayak tahun lalu kan. Kita simpan, kita ikat, kita lakban. Nanti kan pas di tempat itu ditulis, tidak masalah. Juga di sana juga disediakan. Nah, itu hari Sabtu sudah diantar ke gereja supaya tidak ini ya. Kalau mau diantar hari Minggu palmanya awal-awal, taruh di mejanya di tempat untuk perarakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi jangan khawatir, semua rumah tetap kita akan kasih. Tapi kalau ada yang mau banyak juga tidak masalah. Mau diikat satu tangkai begitu ya, biasa kan mau diselitkan di mana ya silakan. Baik, itu untuk pengumuman. Terima kasih untuk kehadiran para umat lingkungan Santo Rupinus yang sudah mendukung program keuskupan, program nasional, dan juga program paroki. Sekali lagi, mari kita sering membaca, melihat pengumuman di WA Group supaya kita tidak ketinggalan informasi. Ya, karena jadi seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, agar hidup kita selalu dipulihkan dan kelak kita boleh mengalami kebangkitan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya nomor 141. 141. Bangunlah. 141. Bangunlah. Mulai. Bangunlah, tiada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Selamat malam, salam.